Kemarin sekolah sebelah ada yang tawuran loh. Dengar-dengar sih katanya ada yang dibakar ya. Itu kan udah tindak pidana, kira-kira ada hukumannya nggak sih? Kayaknya sih nggak ada, soalnya kan mereka di bawah umur. Iya sih. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kata tawuran, karena tak jarang fenomena tawuran terjadi di daerah-daerah di Indonesia, atau bahkan remaja sekolahmu pernah ikut dalam tawuran. Sepanjang tahun 2023 ini, ada 32 kasus tawuran yang tercatat di Polresta Hukum Padang. Dan hal ini menjadi urgensi melihat bagaimana fenomena tawuran tak pernah sepenuhnya menghilang dari Indonesia. Remaja yang seharusnya menjadi tonggak bangsa malah ikut ke dalam fenomena tawuran yang memakan korban jiwa. Mudahnya akses dan pemakaian senjata tajam akan menggiring fenomena tawuran ke kriminalitas yang berujung penghilangan nyawa. Namun, mirisnya setelah mengetahui fakta itu, remaja di Indonesia tak terhenti. Mereka seakan menutup mata dan telinga karena mereka percaya bahwa anak di bawah umur tak dapat dihukum. Ini adalah sebuah bukti nyata bahwa remaja Indonesia minim edukasi tentang hukum. Untuk menciptakan lingkungan dengan remaja yang taat hukum dan membuat masyarakat aman, diperlukan dukungan dari banyak pihak. Maka, jika saya menjadi legislator, saya akan memaksimalkan 3 fungsi DPR RI, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pada fungsi legislasi, saya akan merevisi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pada pasal 2 akan menambahkan bahwa anak di bawah umur yang ingin membeli senjata tajam untuk alasan apapun harus melalui pemeriksaan dari pihak kepolisian. Lebih jauh dari itu, saya akan merancang remaja kenal hukum dalam kurikulum pelajar SMP sebagai edukasi hukum dasar tentang kriminalisasi kekerasan oleh remaja, agar nantinya remaja mempunyai bekal kuat yang berdasarkan hukum yang baik dan benar. Dan sebagai langkah pamungkas, saya akan membentuk Badan Penanggulangan Kenakalan Remaja Republik Indonesia atau BPKRRI dan Undang-Undang BPKRRI sebagai dasar hukum pengawas kasus kriminalisasi kekerasan remaja yang dilakukan oleh Badan Eksekutif. Pada fungsi anggaran, fungsi ini merancang alokasi dana untuk serta dukungan anggaran untuk program Rentita atau remaja anti tawuran yang melibatkan remaja Indonesia, psikologis klinis, dan badan kepolisian guna memberikan konseling dan edukasi tentang tawuran di sekolah-sekolah. Melalui fungsi pengawasan, saya sebagai anggota DPR RI akan melakukan pengawasan terhadap implementasi langsung dari anggaran APBN yang tadi disalurkan kepada program yang sudah dibuat. Tujuan utamanya adalah menganalisa dampak program-program tersebut terhadap tingkat kenakalan remaja dan melakukan evaluasi serta perbaikan ke depannya. Kita perlu membangun remaja yang berkontribusi, taat hukum, dan hidup berkeadilan melalui program remaja anti tawuran untuk menciptakan lingkungan yang aman dan masa depan Indonesia yang lebih baik. Saya, Nur Fitri Anissa, perwakilan dari SMA Muhammadiyah Jayapura, Dapil Papua, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.